البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Syarud Dawawi, dan lembaran-lembaran catatan amal akan ditebarkan, akan ditampilkan kepada orang-orang yang beramal. Wahia sohaiful a'mal. Dawawin adalah apa? Lembaran-lembaran amalan itu yang selama ini ditulis oleh para malaikat dari amalan para hamba. Fa'akhidun kitabahu biyaminihi wa akhidun kitabahu bishimalih. Ini cara membacanya, bukan akhadha tapi akhidun. Karena ini polanya adalah pola tauzi', yaitu ada yang mengambil kitab dengan tangan kanannya, ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya. Wa min wara'i dhahrih, ada juga yang mengambil kitab dari belakangnya. Naudzubillah, ini adalah sangat memalukan tentunya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa? Pembagian kitab. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan setiap orang kami itu telah pastikan, kami itu telah ikatkan ta'irahu, yaitu catatan amalannya itu di lehernya, dan kami akan keluarkan untuk dia di hari kiamat. Catatan itu berupa sebuah kitab yang dia dapati dalam keadaan terbuka. Kemudian dikatakan kepada dirinya, baca kitabmu itu, cukuplah engkau pada hari ini sebagai pemeriksa untuk dirimu sendiri. Allahumma shalli. Tayyib, qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah. Oh, ini berarti syarahnya kita baca sebagaimana yang di muka surat ini. Qauluhu wa man khaffat mawazinuh. Memang ini ya kita baca ya. Orang yang ringan timbangannya, saqulat sayyi'atuhu ala hasanati, kejelekannya itu lebih berat daripada kebaikannya. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang rugi diri mereka sendiri atau kehilangan diri mereka sendiri. Khabu, yaitu rugi dan celaka. Tapi apa? Wafazu bisifatil khasirah, dan berjaya mendapatkan sifat kerugian. Nah, ini enggak baik tentunya. Baik, wa qauluhu fi jahannama khalidun, dalam ayat yang didatangkan sebelumnya, kekal di dalam neraka jahanam, makisuna fiha daimun, mereka tinggal di dalamnya secara terus-menerus. Wal khulud huwa al muqsud tawil, yang namanya khulud, kekal, itu adalah tinggal yang sangat lama. Untuk apa beliau menjelaskan ini? Karena apa? Untuk menjelaskan kenapa orang mukmin itu ada dalam neraka tapi juga nanti akan keluar. Sementara ayatnya mengatakan khalidun, mereka kekal. Kita katakan khulud itu tidak selalu selama-lamanya tanpa ada batas akhir. Terkadang ada batas akhir. Karena makna asal khulud adalah apa? Tinggal yang lama. Lalu dari mana kita tahu orang mukmin juga boleh jadi masuk di dalam pembahasan ayat ini? Karena apa? Wa man khaffat mawazinuh, yaitu apa? Kejelekannya lebih berat dari kebaikannya. Sebagian mukmin mengalami itu. Makanya ada yang masuk dalam neraka. Baik, dan ini dijelaskan adalah untuk apa? Untuk membantah orang-orang apa itu? Membantah orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya orang Islam kalau dia dosanya lebih banyak sehingga masuk neraka, dia tidak akan keluar dari neraka. Kenapa? Ayatnya mengatakan khalidun, dia kekal. Kita katakan kekal itu sesuai dengan kadarnya. Karena apa? Khulud dalam bahasa Arab adalah tinggal yang sangat lama. Nah, seorang mukmin boleh jadi dia akan tinggal sangat lama dalam neraka karena satu harinya adalah 1000 tahun. Nah, kalau dia divonis 5 hari aja itu sudah 5.000 tahun, itu sudah sangat panjang. 5.000 tahun bukan 5.000 hari. Maka ini untuk orang macam kita, jelas kita merasa ini seperti kekal rasanya. Di dalam apa itu namanya? Dalam penjara selama 10 tahun aja baru jadi orang akan merasa, oh, lama sekali saya di sana. Apalagi seharinya adalah 1000 tahun, maka rasanya seperti kekal memang. Dan ada yang kekalnya itu tanpa ada batas akhir. Manakala dia itu tidak punya iman sama sekali, maka dia tidak ada tiket sama sekali untuk masuk surga. Tapi yang dia itu masih punya keimanan, maka suatu saat akan diizinkan masuk surga. Tapi apa? Istilah kekal itu sesuai dengan kadarnya. Baik. Bahkan apa? Syekh Yahya menyebutkan
ada sebagian para hakim di mana itu? Hakim di Yaman, ketika mereka mendapatkan rasuah yang banyak, mereka mengatakan inna hadza la rizquna ma lahu min nafat. Sesungguhnya ini adalah rezeki kami, dia nggak habis-habis. Baru dapat sekali dua kali untuk kerja 10 tahun, sudah dikatakan oh ini nggak habis-habis. Berarti apa? Mereka sendiri merasa kenikmatan 10 tahun itu adalah kekal, padahal nggak kekal juga. Nah, gimana kalau 1000 tahun? Ya jelas itu lebih kekal lagi terasa. Ini ayat dipakai untuk apa? Untuk rasuah. Na'udzubillah. Baik. Afadat hadhil ayatu isbatal mizan wa radda 'alal mu'tazilah. Ayat ini memberikan faedah ditetapkannya timbangan dan bantahan terhadap Mu'tazilah alladzina angkaruhu wa qalu al-mizan ibaratun 'anil adl. Orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari timbangan dengan akal-akal mereka. Mereka mengatakan timbangan itu hanyalah ungkapan dari keadilan. Wa hadza ta'wilun fasid. Ini adalah takwil yang rusak. Mukhalifun lil kitabi was sunnati wal ijma', menyelisihi Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Baik. Kemudian wa afadat annal mizan lil a'mal. Dan ayat tadi memberikan faedah bahwasanya timbangan itu berlaku pada amalan. Karena untuk yang lain-lain perlu dalil yang lain. Dan sudah disebutkan dalam syarah. Wa amma jam'ul mawazin ma annahu mizanun wahid faqad taqaddama al-jawabu anhu. Adapun lafaz mizannya itu dibuat jamak mawazin padahal dia hanya satu timbangan, maka telah terdahulu jawabannya. Yaitu apa? Dilihat dari objek yang ditimbang adalah banyak. Tayyib. Qauluhu wa tunsharud dawawin jam'u diwan, jamak dari diwan. Wa huwa ad-daftarul ladzi yuktabu fihi a'malul ibad, yaitu catatan yang di dalamnya tertulis amalan-amalan para hamba. Was-sahaif jam'u sahifah, yaitu apa? Lembaran. Wa hiya al-waraqatu yuktabu fiha, yaitu kertas yang dipakai untuk menulis. Minar raqi wal qirtas. Raq yaitu kertas. Qirtas ya kertas juga. Raq adalah apa? Lembaran-lembaran itu. Qirtas ya kertas. Wal muradu biha huna al kutubul lati katabat hal malaikah. Maksudnya adalah kitab-kitab yang ditulis oleh malaikat, catatan amal. Wa ahsu ma fa'alahu kullu insan. Mereka menghitung, menulis semua yang segala yang diperbuat oleh manusia, semua manusia. Min sa'iri a'malihi al-qauliyah wal fi'liyah. Demikian pula apa? Al-aqdiyah. Ditulis amalan dia yang bersifat ucapan, perbuatan dan juga apa? Akidah. Amalan hati juga ditulis, masalah niat juga ditulis. Qala ta'ala wa idza suhufu nusyirat. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amalan itu telah dibentangkan, telah disebarkan. Qala Sa'labi, As-Sa'labi ini anak tidak mendapatkan sumbernya. Allati fiha amalul ibad, yaitu lembaran-lembaran yang di dalamnya ada amalan para hamba. Nusyirat lil hisab, ditebarkan untuk apa? Pemeriksaan. Fayajibul iman binasri suhuf, wajib untuk kita beriman kepada disebarkannya lembaran-lembaran itu. Semuanya akan diberi nanti. Allahul musta'an. Ini secara umum tentunya, walaupun boleh jadi ada orang-orang tertentu yang tidak perlu mengalami ini dari kalangan apa? Masuk surga, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Boleh jadi nggak perlu ini semua. Boleh jadi. Wa akhadhaha kah? Wa akhdhiha, nasri suhuf wa akhdhiha, dan pengambilan kitab tadi. Tayyib bil iman, bil aiman au bis syama'il. Enggak tahu ini maksudnya apa? Aiman artinya adalah sumpah-sumpah. Allah alam apa maksudnya di sini? Bis syama'il. Syama'il maksudnya adalah apa? Karakter. Li subuti dzalik. Karena itu telah pasti di dalam apa? Bil kitabi was sunnah wal ijma'. Karakter orang yang mendapatkan kitab nanti lain-lain. Qala ta'ala wa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang ringan. Apa maksudnya diperiksa dengan ringan? Maksudnya apa? Diperiksa dengan ringan yaitu al-ard. Sebagaimana sabda Rasul kepada Aisyah, maksudnya adalah apa? Ard, yaitu apa? Cuma ditanya saja, amil takada wa kada yauma kada wa kada. Anda telah berbuat demikian-demikian pada hari demikian-demikian. Terus dia mengaku, terus seperti itu, sudah selesai. Itu namanya ard. Tidak diperiksa secara terlalu teliti. Kita ditunjukkan amalan dia. Setelah itu Allah mengampuni dia untuk orang-orang yang
layak diampuni. Baik, ini tafsir Al-Quran bis sunnah. Pemeriksaan yang ringan adalah sekedar ditunjukkan, ini Anda berbuat ini. Baik. Kemudian wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Maksudnya keluarga yang mana? Keluarga yang nanti masuk surga bersama dia. Nah, dia gembira masuk surga, jumpa keluarganya. Oh, saya berjaya dapat nilai rapot yang bagus, nilai hasil eksamen yang cantik dan sebagainya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberi kitab dari belakangnya, naudzubillah. Gimana kita membaca warok belakang, dhahr belakang gitu, belakangnya. Fasaufa yad'u subura, niscaya dia akan meminta kebinasaan. Nah, di dunia saja, terutama di negara-negara yang tidak beriman pada Allah, seperti apa itu di Jepun, kalau eksamenya jelek, boleh jadi dia bunuh diri. Minta kebinasaan. Nah, di akhirat dia akan lebih minta kebinasaan lebih banyak lagi. La tad'u yauma suburan wahida wa tad'u suburan katsira. Hari ini jangan kalian minta apa itu kebinasaan sekali aja, minta yang banyak, kebinasaan yang banyak. Diejek, semakin diejek oleh Allah. Nauzubillah. Karena apa? Di dunia dia sendiri sering mengejek syariat. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala itu. Nauzubillah. Ilahuna wallahu a'lam. Kenapa? Tayyib, jazakallah khairan. Nah, itu betul. Maksudnya adalah apa? Aiman ini jamak dari yamin. Syama'il adalah maksudnya adalah jamak dari shimal. Sah, jazakallah khairan. Ini baru anak paham. Maksudnya adalah ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada yang mengambil dengan tangan kiri. Tayyib. Aiman bukan maksudnya adalah dari yamin, tapi apa? Dari yamin memang yamin juga punya dua makna sih ya, sumpah dan kanan, tapi yang dimaksud adalah tangan kanan. Baik, ini saya. Mereka juga mengetahui amalan kita. Tahu sesuai dengan kata para ulama, tahu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, yaitu apa? Malaikat akan diberi apa? Akan diberi korinah oleh Allah untuk mengetahui hamba ini sedang berniat baik atau sedang berniat jelek. Walaupun terkadang malaikat sendiri tidak tahu, sebagaimana disebutkan di sebagian dalil itu. Allah yang tahu. Ketika malaikat menyebutkan hamba ini berbuat ini atau hamba ini tidak jadi berbuat ini, Allah Ta'ala mengatakan apa? Uktub lahu hasanatan kamilah fa innahu innama tarakaha li jarra'i min jarra'i. Biarkan tulis kejelekan dia itu, kejelekan yang ditinggalkan menjadi apa? Kebaikan yang sempurna, karena dia itu meninggalkan itu hanyalah dalam rangka aku. Allah menyebutkan niat orang itu.